Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya terdengar jelas di sana? Baik. Oke, kalau misalnya udah terdengar jelas dan slide-nya sudah kelihatan, kita langsung mulai aja. Perkenalkan, saya Dr. Putri Yuliani, Ketua Komite Mutu Rumah Sakit. Materi kita hari ini tentang manajemen mutu di rumah sakit atau mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, ini sebelumnya saya tanya dulu, mungkin kalau misalnya di sana mic-nya agak jauh, nanti dibantu Bang Andi ya. Untuk kelasnya campuran nakes non nakes atau gimana nih eh, komposisinya Bang Andi? Gimana? Apa? Cam ada dari mana aja Bang? Perawat terus eh, Sebagian besar perawat, cuma satu orang lagi yang sebagian besar perawat lah ya. Oke, oke. Ada dokter? ada. Nggak ada ya? Oke. Baik, sebagian besar perawat ya. Ini kayaknya katanya campur untuk Botania dan Batam. Untuk materinya sih kurang lebih sama karena kita untuk baik Botania maupun Batam. Sorry. Oke. Jadi pertama konsepnya dulu di mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Nah, untuk kegiatan mutu atau quality dan keselamatan pasien atau patient safety di rumah sakit itu bisa kalau berdasarkan akreditasi bisa dilihat dari bagan-bagan ini untuk area kegiatan yang di komite mutu. Jadi ada manajemen mutu, kemudian ada pemilihan indikator dan pengumpulan data, kemudian ada analisis dan validasi data pengukuran, kemudian ada pencapaian dan mempertahankan perbaikan. Nah, apa sih? Nah, di dalam slide yang sekarang atau materi yang sekarang itu akan dibahas mengenai manajemen mutu di rumah sakit itu seperti apa. Kemudian pemilih kalau indikator mutu dan pengumpulan data itu bagian juga dalam struktur atau wilayah kerja dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien. Nah, untuk analisis dan validasi data pengukuran dari indikator-indikator atau data-data yang sudah dikumpulkan dari kegiatan rumah sakit, kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, itu tentunya sudah diatur bagaimana pelaporannya dari siapa ke siapa, kemudian siapa yang melakukan analisis datanya, kemudian siapa yang melakukan validasi datanya, dan juga termasuk data dari insiden keselamatan pasien. Untuk insiden keselamatan pasien sendiri nanti akan dibahas lebih lanjut di materi yang tersendiri. Nah, untuk pencapaian dan mempertahankan perbaikan, ini maksudnya adalah dalam suatu program atau kinerja rumah sakit, tentunya ada hal-hal yang perlu dievaluasi atau perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Nah, itu komite mutu di sini wilayahnya adalah memfasilitasi dan berkoordinasi dengan unit kerja dan atau juga departemen bagaimana supaya program-program kerja atau proses-proses pelayanan kesehatan itu bisa terus dilakukan perbaikan, evaluasi, atau ditingkatkan pencapaiannya. Jadi ini hanya sebagai konsep utama. Seperti apa saja sih yang dikerjakan di dalam mutu dan keselamatan pasien menurut standar akreditasi rumah sakit. Nah, untuk struktur pengorganisasiannya sendiri, itu komite mutu itu di bawahnya ada pengendalian dokumen, kemudian ada yang bagian untuk peningkatan mutu, akreditasi dan keselamatan pasien, kemudian manajemen risiko dan audit internal, dan juga ada deputi lingkungan. Nah, untuk komitenya sendiri langsung berada di bawah direktur, jadi bukan di bawah departemen tertentu, sehingga tujuannya adalah memudahkan atau memastikan koordinasi antara komite dengan seluruh pimpinan departemen itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau misalnya komite mutu atau komite-komite lain itu berada di bawah departemen tertentu, tentunya ada pembatasan hierarki yang mungkin akan berdampak terhadap bagaimana jalur koordinasinya gitu. Nah, deputi lingkungan itu apa sih, Dok? Nah, ini kalau misalnya materinya Kak Novia Sari sudah, kayaknya udah ya K3 dan Kesling. Nah, di situ kan kita ada kegiatan rumah sakit itu kan kompleks, banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Dan juga pasti ada dampaknya juga terhadap energi, sumber daya, misalnya listrik, air, dan sebagainya. Nah, Deputi Lingkungan bersama-sama dengan Komite Mutu itu melakukan pengawasan atau memastikan bahwa seluruh kegiatan rumah sakit itu bisa dicegah atau bisa diturunkan sebanyak mungkin supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Gitu. Kemudian manajemen risiko nanti sudah ada materinya sendiri dengan nota email, tapi itu adalah bagian dari kegiatan Komite Mutu Rumah Sakit. Jadi kalau dulu namanya Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit, sekarang namanya Komite Mutu Rumah Sakit saja, biarpun ranahnya masih sama, yaitu mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Jadi apa sih manajemen mutu? Sebenarnya mutu itu berangkat dari suatu standar. Jadi standar itu apa sih? Standar itu apa yang seharusnya ada, seharusnya dilakukan, seharusnya ditetapkan untuk suatu layanan atau organisasi itu bisa berjalan. Nah, organisasi kita apa? Organisasi kita kan rumah sakit. Rumah sakit ini tentu saja ada bisnis operasionalnya. Maksudnya adalah ranahnya si organisasi ini. Ranah organisasi rumah sakit itu adalah pelayanan kesehatan, ya kan? Pelayanan kepada pasien. Nah, pelayanan kesehatan kepada pasien atau customer kita itu adalah bisnis operasional kita. Yang kemudian untuk menjalankan supaya kita bisa menjalankan bisnis operasional tersebut tentunya harus ada proses yang diatur. Proses itu apa, Dok? Ya, proses itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan suatu tahapan operasional. Misalnya, pelayanan kesehatan itu kan pasti ada rangkaian prosesnya. Misalnya di awal, misalnya pasien datang ke UGD, pasti awal dilakukan triase dulu, kemudian dilakukan pendaftaran, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan dokter, pemeriksaan perawat, kemudian dilakukan pengkajian, lalu dilakukan perencanaan atau pemeriksaan lab dan radiologi, kemudian dapatlah diagnosis. Dari diagnosis kemudian muncul terapi. Mau dikasih obat A, B, C, D. Kemudian dari hasil diagnosis selain obat, mungkin ada rencana, oh mau rawat luka, oh mau tindakan operasi. Itu namanya proses. Nah, proses-proses itulah yang akan dikelola atau dilakukan manajemen proses. Nah, selain manajemen proses, juga di dalam manajemen mutu itu perlu ada manajemen risiko. Apa sih maksudnya manajemen proses, Dok? Waktu di proses awal, misalnya yang tadi saya bilang, pasien datang ke UGD untuk berobat. Proses pertama ada dia dilakukan triase. Bagaimana manajemen proses melakukan triase? Tentu saja rumah sakit menentukan, oh triase di Rumah Sakit Albros Batam menggunakan sistem ESI namanya, Emergency Severity Index. Itu namanya ditetapkan. ESI-nya itu 1 sampai 5. ESI 1 kriterianya A, B, C, D, E. ESI 2 kriterianya A, B, C, D, E. Kemudian yang melakukan penilaian triase itu harus petugas yang kompeten, diatur seperti itu. Kompetennya seperti apa? Sudah mendapatkan pelatihan internal, yaitu pelatihan triase dan BHD misalnya, yang dilakukan oleh Diklat Keperawatan atau Diklat Umum. Nah, itu namanya manajemen proses. Jadi di masing-masing proses ditentukan apa sih standarnya, apa yang harus dilakukan pada proses tersebut. Itu manajemen proses. Nah, hal-hal yang memang dilakukan pada tahap-tahap bisnis operasional. Kemudian kita misalnya pindah ke farmasi. Nah, ini saya nggak tahu apakah ada orang farmasi atau enggak. Di farmasi ada proses beda lagi. Prosesnya begini, Dok, kalau di farmasi. Kami terima resep dari dokter, kemudian kami telaah, ini resepnya sesuai atau tidak, obatnya ada atau enggak, kemudian ada yang double atau tidak, yang diinput oleh dokter. Lalu kalau semua sudah oke, kami lakukan penyiapan obat. Kami ambil obatnya dari rak, disiapkan, kemudian obat yang sudah diambil di rak itu, Dok, diserahkan kepada petugas QC, quality control. Apakah yang diresepkan dengan yang diambil dari rak itu sudah sesuai.
Setelah di quality control, kemudian kami akan melakukan pencetakan label etiket. Label etiket tahu? Label etiket itu yang suka ada di obat, ada nama, identitas pasien, nama obatnya apa, kemudian cara pakainya seperti apa, dosisnya seperti apa, kemudian ada expire date-nya. Itu namanya label etiket. Jadi harus tahu. Nah, kemudian setelah ditempel etiket ada QC2, Dok, sebelum penyerahan ke pasien. Setelah di QC udah oke semua, barulah serah terima dengan pasien. Pada saat serah terima pasien, kami lakukan edukasi, dijelaskan satu-satu. Ibu, obatnya ada 3. Yang satu untuk obat lambung, yang satu lagi untuk obat sakit kepala, yang satu lagi vitamin. Cara pakainya begini, 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 begitu. Apakah sudah jelas? Sudah. Nah, itu manajemen, itu proses yang ada di farmasi. Beda ya dengan yang di UGD. Nah, yang di farmasi lakukan manajemen proses juga oleh rumah sakit melalui manajemen mutunya. Supaya, kenapa sih ada manajemen mutu dan manajemen proses ini? Ya supaya semua proses-proses itu bisa diseragamkan atau variasinya bisa seminimal mungkin. Sehingga penyerahan obat tidak akan berbeda jauh, tidak akan berbeda prosedurnya antara si A yang menyerahkan obat dengan si B yang menyerahkan obat atau si C yang menyerahkan obat. Sehingga proses tersebut bisa terukur dan pelanggan juga bisa tahu, oh memang seperti inilah proses penyerahan obat. Misalnya begitu. Lalu manajemen resiko apa, Dok? Kalau manajemen proses adalah pengelolaan yang sudah nyata-nyata ada di depan mata dari tahapan-tahapan proses tersebut. Kalau manajemen risiko adalah hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi namanya risiko itu adalah ketidakpastian yang mungkin terjadi akibat dari proses. Apa sih maksudnya, Dok? Jadi pada saat penyerahan obat, ada faktor-faktor tertentu yang mungkin terjadi, tapi mungkin juga enggak, yang bisa mempengaruhi proses tersebut. Misalnya, ada risiko obatnya tertukar. Apakah obat akan selalu pasti tertukar atau menjadi bagian dari proses? Tentunya enggak ya. Itu adalah salah satu risiko yang mungkin terjadi apabila satu, misalnya pas petugasnya enggak konsen. 2, sistem lagi error sehingga data tidak bisa dilihat misalnya. Jadi ada hal-hal yang menimbulkan ketidakpastian sehingga menimbulkan hasil dari suatu proses yang juga tidak pasti. Antara nih pasien bisa begini, bisa begitu. Nah, itu harus dikelola juga. Jadi kasarnya manajemen risiko ilmu berandai-andai, tapi berandai-andainya yang benar, bukan ngandai-ngandai asal berandai-andai aja. Maksudnya kita berandai-andai berdasarkan mungkin kejadian yang lalu. Oh, berdasarkan pengalaman nih, Dok. Dari proses serah terima obat, setahun terakhir atau 3 tahun terakhir, ada 500 kali kesalahan pemberian obat, yaitu ketukar pasiennya. Yang harusnya obat untuk pasien A dikasih untuk pasien B. Penyebabnya dari 500 ini, ada 300 yang diakibatkan petugas ternyata saking banyaknya pasien tidak melakukan identifikasi. Nggak minta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Tapi cuma gini aja, Bapak Fulan, ya kata pasiennya. Oke, ini Bapak Fulan obatnya ya. Padahal ternyata pasiennya iya-iya aja. Sebenarnya dia bukan si Fulan. Dia nggak terlalu ngeh. Nah, proses yang benar kan harusnya si petugas meminta, Bapak bisa sebutkan namanya dan tanggal lahir. Nah, jadi itu adalah manajemen risiko. Pengelolaan hal-hal yang tidak pasti yang mungkin menyebabkan dampak terhadap operasional yang kita lakukan. Dampaknya biasanya sih yang dampak buruk tentunya. Kalau dampak baik biasanya jarang kita lakukan manajemen risiko. Nah, itu adalah ujung atau pangkalnya dari manajemen mutu. Kita mesti tahu proses, kita mesti tahu resiko dari proses yang kita lakukan. Anggaplah dari sisi lingkungan, proses kita adalah memasang infus atau memasang venflon atau pengambilan darah deh, pengambilan darah. Nah, dampak dari kita melakukan pengambilan darah tentunya ada limbah infeksius di situ. Karena ada paparan terhadap darah misalnya. Nah, ada risiko di situ.
risiko mungkin si petugas dapat terpapar bahan yang infeksius. Nah, risiko itu dikelola dengan menelurkan SPO untuk bagaimana sih pengelolaan limbah atau APD apa yang harus dilakukan pada saat pengambilan darah. Nah, itu jadi pangkalnya di situ. Ada proses, ada risiko. Lalu bagaimana melakukan pengelolaannya? Kita turun ke bawahnya. Manajemen kepemimpinan dulu. Jadi leadership, jajaran pimpinan-pimpinan unit, pimpinan departemen, direktur, dan mungkin di atasnya lagi korporasi atau sampai ke tingkat pemilik, itu harus melakukan manajemen kepemimpinan. Dengan pertama, itu kita lakukan fokus pelanggan. Apa sih fokus pelanggan, Dok? Fokus pelanggan itu maksudnya ya kita melakukan, kita ini kan rumah sakit. Bisnis operasional kita itu pelayanan kesehatan. Nah, tentu saja kita punya pelanggan. Siapa sih pelanggan kita? Pasien, keluarga pasien, mungkin pendamping, mungkin perusahaan atau asuransi yang kita kerjasama, itu adalah pelanggan kita. Jadi fokus kita ya pelanggan, karena kita melakukan bisnis ini adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan atau keinginan dan kebutuhan pelanggan, needs and expectation, harapan dan kebutuhan dari si pelanggan. Pasien datang ke kita, kebutuhannya adalah apa? Kebutuhannya adalah mengetahui dia tuh sakit apa sih? Misalnya itu kebutuhannya dia. Dan dia butuh untuk diberikan informasi dari dia sudah tahu dia sakit apa, dia harus dapat informasi juga, terus mau diapain. Nah, itu kebutuhan. Nah, kalau harapannya sih dia dapat informasi, nah informasinya itu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang jelas, atau dengan bahasa yang dia mengerti. Saya ini dari pulau, ngertinya cuma bahasa Melayu. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia, saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya nggak ngerti bahasa Cina misalnya. Itu namanya harapan. Masuklah ke dalam persyaratan pelanggan, karena kita menganggap itu penting. Jadi fokus pelanggan, si kepemimpinan kita ini harus bisa mengidentifikasi, oh pelanggan kita ini siapa aja, oh kebutuhannya apa aja. Lalu kemudian dilakukan perencanaan. Karena kebutuhan pasien kita atau pelanggan kita adalah misalnya tadi informasi diberikan dengan bahasa yang dia mengerti. Oh, kita lihat jadinya, kita rencanakan dari 50.000 pasien tahun lalu atau 5 tahun terakhir, 30.000-nya ini berbahasa Indonesia. Tapi ada 5.000 yang harus bisanya bahasa Jawa. Kita sediain aja deh translator bahasa Jawa. Carinya di mana? Carinya mungkin ada di beberapa tempat nih. Atau kita ambil dari internal saja. Itu namanya perencanaan. Itu yang gampang dari bahasa. Atau misalnya secara survei atau pengambilan data secara wilayah, di wilayah Batam dan Kepulauan Riau ini orang paling banyak sakit hipertensi sama kanker. Jadi yang dibutuhkan adalah dokter jantung, dokter penyakit dalam, sama dokter onkologi. Oh, onkologi kita cuma 2. Selama ini ngantri terus pasiennya. Jadi rencana kita tambah deh jadi 4. Biar bisa melayani pasien lebih banyak. Nah, itu namanya perencanaan. Nah, setelah dilakukan perencanaan, apa-apa aja yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pelanggan, lakukan manajemen sumber daya. Apa tuh dok manajemen sumber daya? Kita udah ngerencanain, termasuk merencanakan sumber dayanya. Setelah kita udah merencanakan, tentu kita kelola dong. Kita punya, oke nih, tadi rencananya mau nambah dokter dari 2 jadi 4. Udah dapat nih 4. Nah, udah dapat kan 4 ini kan sumber daya juga, sumber daya manusia berarti ya. Si 4 ini dokter onkologi, kalau saya tidak lakukan pengelolaan, saya akan biarkan saja mereka praktek suka-suka mereka sendiri, atur aja sendiri jam prakteknya. Sehingga ternyata jam prakteknya pada ngumpul di jam yang sama. Maunya di jam 8 sampai jam 10 pagi semuanya. Sehingga tetap saja pasien yang dilayani bisa dilayani hanya yang jam 8 sampai jam 10 pagi.
yang jam 10 sampai yang malam, nggak ada yang melayani. Sehingga persyaratan balik lagi, fokus pelanggannya nggak tercapai. Jadi kalau saya melakukan manajemennya dengan baik, saya akan memanage dokter-dokter tersebut. Oh, dokter saya ada 4. Kita bagi jamnya. 2 di pagi sampai siang, 2 di siang sampai malam. Sehingga pasien bisa terlayani 2 shift dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Sehingga pasien-pasien yang bekerja, pulang kerja masih bisa punya kesempatan untuk berobat sore dan malam harinya. Itu namanya manajemen sumber daya. Lalu, dampaknya saya buka praktek 4 dokter ini dari pagi sampai malam, dampaknya adalah saya pakai sumber daya yang agak lebih memang. Karena saya pakai listrik dari pagi sampai malam. Setelah dihitung-hitung, oke, masih masuk. Masih bisa. Tapi kok ternyata yang praktek malam ini agak ngos-ngosan ya. Karena pasiennya 1-2. Dokternya juga komplain, saya udah nongkrong dari jam 6 sampai jam 9, tapi pasiennya cuma 5 atau cuma 2. AC nyala terus. Oh, berarti saya harus memanage sumber daya ini. Gimana kalau kita tingkatkan marketingnya? Atau kita berikan diskon administrasi khusus untuk malam, sehingga sumber daya yang terpakai bisa terkelola dengan baik. Itu namanya manajemen sumber daya. Termasuk sumber daya lingkungan. Masuk di situ. Lalu setelah dilakukan manajemen sumber daya dan dilakukan proses pelayanan ini, harus dilakukan tinjauan manajemen. Atau bahasa Inggrisnya adalah manajemen review. Apa sih manajemen review? Gampangnya adalah evaluasi. Jadi kalau kita udah kerja, kita nih bekerja di departemen, saya departemen keperawatan misalnya. Saya sebagai manajer keperawatan. Di akhir tahun 2021, saya susunlah perencanaan tadi. Tahun depan saya mau ngapain? Tahun depan saya mau nambah perawat, saya mau begini, begitu. Mau pendidikan, pelatihan, kemudian ada refresh, kemudian ada nambah alat dan sebagainya, ada ngukur indikator mutu dan sebagainya. Itu yang mau saya lakukan di tahun depan. Lalu saya sudah lakukan nih, 3 bulan pertama. Kemudian saya lakukan review. Oh, dari perencanaan saya mau lakukan diklat untuk 100 perawat supaya kompetensinya meningkat. Ternyata yang baru terlaksana itu cuma 50. 50-nya lagi terkendala, belum bisa dilakukan. Karena 1, pelatihnya atau instrukturnya sakit. 2, ruangannya rubuh misalnya. 3, ternyata tidak ada kendala apa-apa, tapi sayanya aja yang diklatnya aja yang lupa menjadwalkan. Nah, itu namanya evaluasi. Berdasarkan evaluasi itu lalu dilakukan tindak lanjut. Jadi balik lagi perencanaan lagi. Berdasarkan tinjauan manajemen, maka diperlukan peningkatan bla 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 atau dilakukan perubahan terhadap program dan pelaksanaan. Nah, yang terakhir di manajemen kepemimpinan, bukan terakhir ya, dan yang jangan lupa dilakukan adalah pencegahan pencemaran. Karena kita ada manajemen lingkungan juga. Jadi, setelah melakukan operasional dan sebagainya, sumber daya nggak boleh boros. Jadi, udah disediakan AC, disediakan air, yang nggak boleh dipakai suka-sukanya. Jadi, dampaknya terhadap lingkungan harus dicegah. Kemudian bagaimana pengelolaan sampahnya, limbahnya, limbah cair, limbah padat, dan sebagainya. Itu masuk juga ke dalam manajemen kepemimpinan. Jadi, itu masih bagian dari manajemen mutu. Jadi, komite mutu ini bukannya, jadi mutu itu, manajemen mutu, bukan miliknya komite mutu seorang, tapi miliknya satu rumah sakit. Karena manajemen mutu itu mungkin dibantu dan difasilitasi oleh komite mutu, tapi pelaksanaannya harus mendarah daging di dalam seluruh departemen dan unitnya. Jadi manajemen mutu itu diterapkan di seluruh rumah sakit sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, mutu berperan sebagai katalis, fasilitator, dan mengkoordinasikan kalau ada hal-hal yang mentok di salah satu departemen misalnya, atau ada perselisihan pendapat, atau perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, atau ada konflik of interest antar departemen. Karena kan departemen pasti kan ada punya istilahnya needs and expectation-nya sendiri, kebutuhannya sendiri. Mungkin berbenturan dengan departemen lain. Jadi mutu
memiliki peran untuk membantu direktur atau direksi untuk mengiringi proses itu sehingga lebih smooth, lebih lancar. Nah, kemudian itulah yang dilakukan di proses bisnis operasional. Manajemen kepemimpinan, manajemen proses, manajemen risiko. Yang nanti outputnya adalah tujuannya semuanya adalah untuk kepuasan pelanggan atau apa yang diinginkan dibutuhkan oleh pelanggan, persyaratan-persyaratannya mereka itu, serta pelanggan yang sifatnya adalah stakeholder, misalnya pemilik rumah sakit dan sebagainya, itu puas atau terpenuhi apa yang dibutuhkan. Nah, yang di bawah adalah dukungan atau yang menunjang sehingga proses semua ini bisa berjalan. Biasanya yang di bawah-bawah ini tidak akan terlihat secara kasat mata, tidak terlihat secara nyata oleh pelanggan. Karena terjadinya di belakang layar. Misalnya kalibrasi. Pasien kan nggak lihat kapan kita kalibrasi alat. Pasien nggak tahu kapan kita kalibrasi alat. Tapi harus kita lakukan tiap tahun. Karena untuk memastikan supaya peralatan yang kita pakai sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Sehingga menghasilkan hasil pemeriksaan atau hasil penggunaan alat yang sesuai. Kemudian seleksi supplier. Preventive maintenance. Pasien nggak akan lihat saat kita melakukan seleksi supplier, saat kita melakukan pemeliharaan preventive maintenance kepada peralatan. Pasien nggak tahu, tapi harus dilaksanakan untuk menunjang operasional. Jadi yang lain sama, pengendalian dokumen kontrol. Nah, materinya apakah sudah masuk? Kan pasien nggak tahu tuh, SPO yang digunakan untuk mengatur proses yang mereka alami, itu dikendalikan bahwa revisinya ada aturannya, kemudian mencabutnya atau mengobsoletkannya ada aturannya, cara melihatnya seperti apa, penyusunannya seperti apa, itu kan sudah ada pengendaliannya. Tapi kan pasien nggak tahu, nggak lihat, tapi harus dilakukan dan pasti dilakukan untuk suatu organisasi yang memiliki manajemen mutu yang sudah berjalan dan menjadi bagian nyawa dari operasionalnya. Jadi nggak hanya asal melakukan tugas hari-hari, fingerprint masuk, fingerprint pulang, nggak tahu apa tujuannya. Inilah map besar, apa sih manajemen mutu dan apa yang harus kita lakukan, apa saja yang harusnya dilakukan, tujuannya apa. Nah, ini adalah manajemen mutu. Nah, jadi untuk melihat tadi manajemen tadi, proses dan risiko, tentunya kita perlu acuan dong. Mungkin kita secara nalar, kita tahu, kita memahami, oh kalau kita melakukan pelayanan pasien tuh harusnya begini loh sebaiknya. Tapi itu kan kata saya. Misalnya nih, kalau mau menyapa pasien tuh harusnya menundukkan kepala misalnya. Terus bahasanya harus pakai bahasa baku. Nah, itu kan kata saya. Begitu tanya sama orang lain, bisa saja pendapatnya berbeda, tapi dengan logikanya masing-masing. Nah, untuk mengambil jalan tengah dari hal-hal tersebut, tentunya harus ada standar acuan yang kita acu untuk melakukan manajemen proses tersebut. Dari mulai peraturan, perundangan yang relevan, dan sebagainya. Jadi, awal dulu regulasi. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan nomor sekian. Kemudian Undang-Undang nomor sekian yang isinya bla bla bla. Kemudian turunan dari undang-undang itu ada Permenkes, kemudian ada Permenaker dan sebagainya. Jadi peraturan perundangan yang relevan. Catatannya adalah yang relevan ya. Undang-undang itu banyak, peraturan itu banyak. Surat edaran menteri dan sebagainya, regulasi itu banyak. Tapi kan nggak semuanya relevan terhadap kita sebagai rumah sakit. Jadi kalau misalnya nggak ada hubungannya, misalnya ngambil undang-undang migas, peraturan keselamatan kerja di perusahaan migas, yang apa yang kita ambil? Yang kita ambil adalah undang-undang atau peraturan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan misalnya, atau di lingkungan rumah sakit. Nah, itu baru namanya relevan. Setelah peraturan perundang-undangan ini kita ambil sebagai acuan dan diturunkan sebagai
panduan rumah sakit, kita juga mengambil standar akreditasi dan standar internasional. Jadi harus sudah tahu, oh rumah sakit Albros ini ngambil standar akreditasinya sebagai acuan tuh apa aja sih? Ada JCI. JCI itu Joint Commission International untuk akreditasi internasional. Dan kemudian ada standar akreditasi nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada ISO 9001 dan ISO 14001. Kalau 9001 adalah standar manajemen mutu, 14001 ada standar manajemen lingkungan. Nah, kemudian tambah satu lagi nih, standar ISO 45001 tentang K3RS. Nah, itu dikombin atau sebagai pelengkap dari peraturan perundangan yang relevan, kemudian diturunkan. Jadi regulasinya rumah sakit sendiri. Jadilah surat keputusan, jadilah pedoman, panduan, prosedur, dan sebagainya. Nah, itulah yang sudah menjadi bentuk regulasi rumah sakit yang diterapkan sebagai manajemen proses dan manajemen risiko. Jadi biarpun kita masing-masing memiliki alur pikirnya masing-masing, memiliki logika kita atau pendapat kita tentang sesuatu hal yang benar yang harus diterapkan, ya harus ada dasarnya. Jadi harus ada acuan yang digunakan. Itulah baru menjadi manajemen mutu, manajemen proses yang benar. Nah, ini akan saya lewatin aja. Ini hanya menggambarkan tahapan proses. Kan tadi kita dari yang standar-standar acuan itu kita bikin kebijakannya, dokumennya ya, SK-nya, prosedur, pendoman panduan. Nah, pasti kan ada tahapannya. Pertama kita lakukan creating dulu, development. Apa sih yang mau dibuat? Oh, kita punya. Berarti kan melalui identifikasi dulu. Dari seluruh rumah sakit, kita punya proses apa aja nih? Kita ada 500 proses misalnya. 500 ini harus dibuatin. Kebijakannya seperti apa? Policy-nya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Itu baru di-create. Kembangkan. Oh, yang ini bagi farmasi, tolong dikembangkan. Ini punyanya Departemen Janjangmed, pelayanan penunjang medis. Keperawatan, coba lihat kamu bikin yang tentang asuhan keperawatan. Nanti setelah sudah di development, sudah di create, kemudian lakukan implementing, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, apa sih isi kebijakan dan prosedurnya? Lakukan monitoring, evaluasi. Baru kemudian dilakukan maintaining. Maintaining apa sih? Dipelihara dokumennya, kemudian direview dan disimpan dengan baik. Kemudian lakukan peninjauan atau dilihat, diupdate, ini masih perlu atau enggak. Ada bagian-bagian yang perlu dihilangkan atau ditambah dan sebagainya. Balik lagi ke creating. Ini hanyalah tahapan proses. Nah, kita masuk ke sistem manajemen mutu. Saya izin minum bentar. Kemudian tadi kita ada sempat sebut ISO 9001. Kenapa sih dok yang dijelasin ISO 9001? Karena sebenarnya sistem manajemen mutu di ISO 9001 ini adalah nyawanya dulu. Pola pikir ISO 9001 inilah yang diambil oleh standar akreditasi baik JCI maupun KARS, maupun yang nasional, standar nasional Kementerian Kesehatan. Jadi ISO 9001 ini memiliki pola pikir atau framework, kerangka berpikir, kerangka kerja yang menjadi induknya dari standar-standar akreditasi terkait mutu. Jadi makanya saya jelaskan sesuai dengan ISO 9001. Untuk ISO sendiri itu adalah badan independen. Dia non-government, bukan dari pemerintah, tapi sifatnya internasional dengan membership-nya sudah lebih dari 161 badan standarisasi. Itu dari tahun 1947 mulai beroperasi dan menelurkan standar-standar. Jadi nggak cuma ISO ini nggak cuma ngeluarin standar untuk manajemen mutu. Seperti yang tadi saya bilang, ada ISO lingkungan, ada yang kesehatan kerja, kemudian ada keamanan cyber, IT, keamanan makanan, dan sebagainya. Nah, ISO ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama atau equal. ISO. Maksudnya apa sih, dok? ISO, jadi maksudnya equal. Standar ISO itu dibuat secara khusus sehingga standar tersebut itu bisa diterapkan di semua jenis organisasi.
Jadi ISO 9001 misalnya yang tentang manajemen mutu itu bisa diterapkan di rumah sakit, bisa diterapkan di industri migas, bisa diterapkan di Indomaret, atau kalau misalnya di rumah punya bisnis laundry atau apa, mau diterapkan ISO 9001 sama, itu bisa. Dengan menggunakan klausul-klausul atau persyaratan yang sama. Nah, jadi kenapa diambil dari bahasa ISO bahasa Yunani itu sama atau equal. Tinggal penerapannya yang disesuaikan ke masing-masing organisasi. Nah, untuk memahami ISO standar yang macam-macam itu, jadi ISO tuh banyak banget sekarang. Itu bisa, misalnya contohnya kita bisa lihat apa sih expected results-nya atau harapan hasil yang diinginkan dari penerapan ISO. Setelah suatu standar ISO itu apa? Nah, kalau ISO 9001 mutu berarti dengan menerapkan ISO 9001 standar manajemen mutu, itu kita berharap kita menghasilkan produk yang konsisten dan confirm. Confirm itu apa? Maksudnya sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan, sudah ditetapkan. Nah, kalau misalnya rumah sakit, produknya apa? Pelayanan kesehatan kan? Sama misalnya kalau misalnya kita ngasih obat, berarti obat juga termasuk bagian dari produk kita. Berarti kalau rumah sakit menerapkan 9001, berarti konsisten and confirming produknya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Persyaratannya sudah ditetapkan, misalnya pelayanan kesehatan itu harus sesuai dengan panduan praktik klinik. Kemudian tidak ada fraud dan sebagainya. Kemudian tidak ada konflik kepentingan atau tidak ada obat yang expire yang diberikan pada pasien. Karena syarat kita adalah kita memberikan obat tidak boleh ada yang expire. Itu persyaratan sudah dibuat. Nah, berarti kalau kita menerapkan dengan benar, kita tidak akan memberikan atau mengeluarkan produk baik produk maupun jasa yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ISO 14001 itu intinya adalah prevention of pollution, mencegah pencemaran. Jadi apapun yang dilakukan terhadap standar 14001 tujuannya adalah prevention of pollution. Nah, kemudian OSAS 18001 yang sekarang namanya jadi ISO 45001 yaitu safe working condition. Jadi dengan menerapkan ISO 45001 atau OSAS 18001 itu yang diharapkan hasilnya adalah situasi atau kondisi bekerja, lingkungan bekerja itu aman semuanya terhadap pekerja. Kemudian yang 50.001 berarti efficient energy usage atau penggunaan energi yang efisien. Kemudian 22.000 itu safe food karena dia spesifik untuk food hygiene atau kesehatan penyediaan makanan. Jadi mesti tahu dulu tujuannya apa. Makanya organisasi nggak mungkin cuma nerapin aja standar ISO tanpa tahu tujuannya buat apa sih gitu. Makanya ini diajarkan ke kalian-kalian yang pada masa orientasi supaya paham ngapain sih rumah sakit ini banyak-banyak amat ngikutin standar ya karena ada tujuannya, ada ujungnya, ada goalnya yang mau dicapai. Nah, dengan mudahnya itu adalah melihat dari expected results ini. Nah, prinsip-prinsip utamanya dari ISO 9001 itu ada 7, itu berfokus pada pelanggan, kemudian kepemimpinan, engagement of people, jadi harus ada keterlibatan dari seluruh lini, dari seluruh staff, dari seluruh lapisan organisasi untuk penerapan manajemen mutu ini. Kemudian melalui proses approach, pendekatannya berdasarkan proses. Jadi pendekatan apa? Ya pendekatan manajemen mutunya supaya terarah sehingga dilakukan identifikasi dari proses ke proses. Dari satu rumah sakit ini yang bisnis operasionalnya adalah pelayanan kesehatan, maka dilakukan pendekatannya by proses pelayanan kesehatan. Oke, proses gedenya ada rawat jalan sama rawat inap misalnya. Rawat jalan pecah lagi, ada pelayanan dokter, pelayanan perawat, kemudian ada pelayanan farmasi dan sebagainya. Rawat inap nanti ada lagi
Terus ada proses-proses lagi kecil, proses penerimaan pasien, proses serah terima pasien, proses transfer pasien. Jadi semua diidentifikasi satu-satu dan dikelola, di-manage. Kemudian setelah ada pendekatan proses, ada improvement. Improvement itu berarti perbaikan. Maksudnya dari proses-proses ini dilakukan terus secara terus-menerus review. Biarpun nggak sekaligus pada serentak semua proses akan dilakukan review. Nggak akan sempat secara waktu dan tenaga. Karena kan banyak ya, apalagi rumah sakit. Prosesnya banyak banget. Nah, tapi tetap harus ada yang dilakukan improvement. Misalnya bisa berangkat dari hal-hal yang paling bermasalah dulu. Oh, dari seluruh rumah sakit ini, yang paling sering bermasalah itu di departemen farmasi misalnya. Terus lihat lagi, farmasi apa yang paling sering bermasalah? Sering salah obat. Nah, jadi itu dulu yang dilakukan improvement misalnya. Oke deh, itu dulu. Nanti setelah ini beres, kita beralih. Yang kedua, paling sering bermasalah, itu masalah ambulans. Kenapa masalahnya? Sering terlambat menjemput pasien. Pasiennya keburu meninggal, misalnya. Nah, itu mau diperbaiki. Penyebabnya ini. Nah, itu namanya melakukan improvement. Jadi bukan berarti dengan menerapkan manajemen mutu itu diharapkan suatu bisnis operasional itu akan selalu sempurna, karena tidak akan mungkin ada yang sempurna, tapi selalu ada improvement, selalu ada upaya-upaya perbaikan dan dipertahankan. Kemudian ada evidence-based decision making. Jadi pengambilan keputusan, decision making itu harus berdasarkan bukti. Jadi dari tingkat leadership ke bawah, itu kalau mengambil keputusan atau keputusan untuk menerapkan sesuatu, merubah sesuatu, menjadikan sesuatu menjadi ada atau tidak ada menjadi ada, itu harus ada evidence base-nya. Harus ada dasarnya. Misalnya kayak tadi, saya mau buat layanan bedah jantung misalnya, atau yang tadi onkologi, saya mau ada layanan tumor. Dasarnya adalah saya mengelola data, saya lihat di data riset kesehatan dasar masyarakat, angka tumor itu banyak, sekian persen untuk tahun sekian sampai tahun sekian. Lebih banyak laki-laki dibanding perempuan misalnya. Jadi sehingga saya menambah 2 dokter, saya nambah 1 ruangan poli, saya tambah alat CT scan saya, dan sebagainya. Itu namanya evidence base. Bukan saya mau nambah dokter 2, dokter onkologi. Kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen aja. Soalnya rumah sakit sebelah bikin. Nah, jadi nggak ada rasionalisasinya yang jelas. Itu namanya tidak evidence based. Nah, kalau manajemen mutu prinsipnya harus memenuhi evidence based decision making. Kemudian ada manajemen atau pengelolaan terhadap hubungan. Hubungan apa? Bukan hubungan suami istri atau hubungan pacaran, tapi maksudnya adalah bagaimana sih pengaturan kalau misalnya komunikasi dari direktur ke manajer. Manajer itu tanggung jawabnya apa? Kemudian manajer kepada K-unitnya itu tanggung jawabnya seperti apa? K-unit kepada manajer tanggung jawabnya seperti apa? Itu ada pengelolaannya. Jadi jelas, hierarki dan strukturnya jelas, kapan komunikasi dilakukan jelas, meeting apa saja yang perlu dilakukan itu juga jelas, itu namanya relationship management. Jadi itu adalah prinsip-prinsip utama manajemen mutu. Jadi kalau misalnya kalian bisa mengambil benang merahnya, prinsip utama manajemen mutu ini bisa diterapkan dari mulai tingkat satu rumah sakit sampai ke tingkat unit. Jadi ini bisa dilakukan hingga ke tingkat unit. Jadi sebagai kepala unit pun misalnya nih, saya mau menambah tenaga saya 5 orang lagi. Nah, harus ada evidence base-nya. Berdasarkan apa? Oh, ada peningkatan jumlah pasien yang konsisten kami amati selama 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Terus meningkat di angka sekian dan tidak turun lagi. Jadi sehingga sepertinya memang seginilah rata-rata pasien yang perlu kami layani, sehingga tenaga kami nggak cukup lagi segitu. Nah, itu namanya evidence base. Nah, jadi di tingkat unit pun itu bisa diterapkan. Bahkan di tingkat PJ shift pun sebenarnya bisa diterapkan. Kalau memegang 7 prinsip utama manajemen mutu. Nah, ini
karena tadi saya udah panjang lebar masalah bisnis proses, ini gambarannya. Ini gedenya nih, bisnis proses rumah sakit kurang lebih misalnya seperti ini. Nah, pasien datang, kemudian registrasi, terus dia dilakukan screening perawat, asesmen, tata laksana, bla 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 terus sampai pulang. Nah, habis itu kalau dilihat lagi registrasi ini bisa dipecah lagi prosesnya. Oh, registrasi sama pasien umum prosesnya beda. Registrasi pasien asuransi prosesnya beda. Registrasi pasien BPJS prosesnya beda. Kemudian screening perawat itu ada tahapannya lagi. Satu, ada anamnesisnya, Dok. Habis anamnesis kami ukur tensinya sama ukur suhunya. Kemudian ada ukur timbang berat badan. Nah, timbang berat badan ini, Dok, ada lagi prosedurnya kata orang keperawatan. Itu harus misalnya ya, sepatunya harus dilepas dulu supaya nggak nambah berat sepatu misalnya. Kemudian itu harus dienolkan dulu. Kalau belum nol, pasiennya jangan suruh naik dulu ke atas timbangan. Lalu habis udah nol kan timbang tuh harus nunggu angkanya berhenti dulu. Habis itu baru dicatat. Nah, timbangannya tiap tahun harus dikalibrasi. Nah, jadi banyak ya anak-anaknya dari kotak-kotak yang kecil-kecil ini. Itu namanya pendekatan proses. Jadi mesti tahu dulu secara gede ngapain aja sih gue di rumah sakit gitu. Kemudian di unit saya masing-masing, saya sebagai perawat nih, saya masih di pelaksana. Saya PK1 pelaksana atau masih di OJT. Jadi tugas saya itu dari pagi sampai siang adalah ABCDE. Nah, si proses A itu anaknya A1, A2, A3, A4. Saya memberikan obat itu ada tahapannya. Nah, jadi harus tahu masing-masing. Itu namanya kalian mampu melakukan manajemen mutu, manajemen proses di tingkat yang paling kecil. Nah, jadi ini adalah menggambarkan tadi pendekatan proses ya. Lalu pendekatannya PDCA. PDCA ini yang mana sih, Dok? Untuk menjelaskan yang nomor 5, improvement. Karena si standar ISO 9001 itu disusun berdasarkan siklus plan do check action. Nah, mestinya sih kalau yang di sekolah udah pernah dengar nih di kuliah. Plan, atau enggak seringnya dibilangnya PDSA. Plan do study action. Perencanaan dulu. Habis lu rencanain, lu lakukan. Do. Habis lu lakukan, lu cek. Atau lu pelajari, study. Udah bener belum yang lu lakuin? Gitu. Kemudian habis itu dilakukan tindak lanjut. Dari yang hasil yang sudah dicek tadi. Nah, si klausul 9001 itu mengikuti itu. Jadi dari klausul 1 sampai 10, 1, 2, 3 nggak perlu dilihat, karena 1, 2, 3 itu hanya menjelaskan definisi. Nah, dari 4 sampai 10, itu adalah suatu siklus. Bahwa ngapain aja. Nah, ini balik lagi kalau dilihat, oh konteks organisasi. Organisasi itu kalau mau menerapkan manajemen mutu harus tahu dulu konteksnya. Anda itu organisasi apa? Itu namanya konteks organisasi. Oh, kami itu organisasi rumah sakit. Rumah sakit yang berada di Batam, Kepulauan Riau, lokasinya di Simpang Jam, kemudian berbatasan dengan utara ini, selatan ini. Itu adalah konteks organisasi. Visi misi kami itu adalah menjadi unggulan di bidang pembuluh darah, misalnya jantung dan pembuluh darah. Itu namanya konteks of organization. Karena nggak bisa maju ke klausul yang lain kalau kita nggak tahu diri kita itu siapa. Jadi kenali dulu dirimu, istilahnya begitu kasarnya. Kenali dulu dirimu, baru bisa merencanakan. Kalau udah tahu Anda itu siapa, Anda mau ngapain, nah itu baru bisa dibicarakan, dilakukan. Sampai ke tingkat unit. Kalian yang duduk di sini OJT, kenali dulu konteks kalian. Saya ini misalnya Dr. Putri, saya itu ketua komite mutu. Ketua komite mutu itu secara hierarki di bawah direktur. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya adalah ABCDE.
Sehingga program kerja saya adalah yang begini, 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 begini. Nah, itu namanya saya tahu konteks saya sebagai individu. Nah, yang perawat juga saya misalnya Sisri perawat, saya perawat di ruangan Pandoria. Pandoria itu ruang rawat inap untuk dewasa, melayani medical dan surgical. Bisa pasien bedah, bisa pasien non bedah. Karena saya masih OJT, sehingga saya tugas tanggung jawabnya adalah ABCDE. Saya belum boleh melakukan DEF. Kalau ABCD udah boleh, tapi dalam pengawasan kakak saya atau senior saya, itu namanya saya paham konteks saya. Sehingga saya punya perencanaan. Kalau saya kerja, datang di shift saya, tugas saya adalah tugas saya itu melakukan pemeriksaan TTV. Semua pasien yang berada di bawah tanggung jawab saya, ada 5 atau 7 pasien biasanya. Sehingga yang saya perlukan adalah alat tanda vital yang berfungsi baik. Tensimeter yang berfungsi baik itu ya adalah seperti ini. Termometer yang berfungsi baik adalah seperti ini. Itu namanya Anda memahami manajemen mutu. Jadi manajemen mutu itu bukan di dokumen prosedur, bukan di dokumen panduan pedoman. Itu perlu dibaca, perlu dipahami, tapi yang paling penting adalah kalian mengerti konteks Anda, bisa merencanakan apa yang perlu dilakukan, apa support yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Anda, terus bagaimana melakukan pekerjaan Anda. Lalu bagaimana Anda mengevaluasi? Setelah 1 bulan ini saya melakukan pekerjaan saya, ternyata saya itu sudah melakukan kesalahan 10 kali. 10 kali ini 8 karena saya memang lupa prosedurnya. Yang 2 karena saya pengen cepat misalnya. Jadi saya perlu review nih. Kayaknya saya perlu baca lagi prosedurnya, saya nggak paham bagian ini. Itu namanya Anda melakukan evaluasi. Karena saya nggak paham bagian ini, saya mau belajar. Saya kasih tahu ke diklat keperawatan, saya kasih tahu ke kakaan saya, ke PJ Shift saya kasih tahu ke kepala unit saya. Kak, saya kurang paham terhadap ini. Sehingga tolong saya diajari kembali. Itu namanya tindak lanjut. Sehingga balik lagi Anda ke perencanaan. Itu namanya menerapkan di tingkat paling kecil. Jadi, belum sampai tahap menghafalkan isi prosedur semuanya, bagaimana standar akreditasi, itu dulu yang paling penting. Bagaimana penerapan manajemen mutu di masing-masing peran Anda di suatu organisasi. Baru ngomong akreditasi. Akreditasi rumah sakit karena kenapa harus paham dulu peran Anda di tingkat unit, di tingkat sebagai karyawan, staff? Karena kalau akreditasi, dia mencakup hal-hal yang besar. Yang sudah ada area-area fokus dan ruang lingkupnya tertentu. Jadi dibagi menjadi 2. Kalau misalnya rumah sakit pendidikan jadi 3. Jadi 2 kelompok besar standar. Kalau kalian langsung ngafalin akreditasi, bingung. Jadinya seolah-olah kayak baca kitab yang bahasanya kita ngerti, adalah bahasa Indonesia, kita paham, tapi dibaca ulang-ulang kok ini yang ngomong apa sih gitu. Karena dari tingkat unit atau tingkat paling dasar kalian nggak paham dulu apa sih yang sebenarnya perlu saya sadari, yang perlu saya lakukan, dan apa itu manajemen mutu. Nah, jadi baru kalau itu sudah benar-benar udah paham, saat membaca standar akreditasi udah, oh iya, ini ngomongin ini nih, kurang lebih. Gitu. Karena dia membagi standar berfokus pasien sama berfokus manajemen. Kalau yang berfokus pasien itu ada 7 standar. IPSG, International Patient Safety Goals. Dia bicara sasaran keselamatan pasien, ada materinya. Kalau nggak salah Mas Welby yang ngajarin, ada 6 sasaran keselamatan pasien. Itu harus hafal. 1, identifikasi. 2, komunikasi efektif. 3, untuk peningkatan keamanan obat-obat high alert. 4, kemudian 4 itu benar pasien, benar tindakan, dan benar lokasi. 5, hand hygiene. 6, pencegahan risiko jatuh. Kalau kalian juga tidak dibarengi dengan pemahaman manajemen mutu tadi, ya 6 itu hanya sebagai hafalan. Nah, kalau misalnya paham, oh 6 ini, oh iya benar. Karena kan kalau saya kerja tuh,
identifikasi itu udah pasti. Saya itu kan perawat ya, soalnya di ruangan. Itu kalau ngasih obat ya harus identifikasi dulu. Kalau enggak nanti obatnya salah. Jadi udah tahu. Terus ya obat itu kan ada yang high alert. Itu IPSG 3. Jadi saya perlu perhatikan dia stikernya high alert atau enggak. Kemudian dia kuning, lasa. Oh, jangan-jangan nih ada yang mirip dan sebagainya. Oh, kalau dia high alertnya insulin, itu berarti yang harus diawasi itu kan gula darah. Karena memang secara prosedur kalau insulin itu kan untuk menurunkan gula darah. Jadi kalau tiba-tiba pasiennya keringet dingin habis dikasih insulin, ya saya harus kasih gula. Itu namanya mengcombine. Jadi manajemen mutu dikombin dengan pemahaman standar. Lalu access to care and continuity of care. Bagaimana orang mengakses dan meneruskan atau kontinuitas pelayanannya. Lalu ada patient center care, ada assessment of patient, ada care of patient, ada ASC, ada MMU. Kalau tadi manajemen pemahaman terhadap manajemen mutu paling tidak di tingkat staff atau di tingkat unit Anda tidak kuat, maka ini hanya akan jadi singkatan-singkatan kosong belaka. Nggak tahu, nggak nyambung-nyambung jadinya ASC. Jadi ngafalin, oh ASC 1, 2, padahal bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah memahami bahwa, oh saya ini memang kerjanya di kamar operasi nih. Jadi memang sangat dekat dengan standar anesthesia and surgical care. Nah, jadi dari situ pas baca lagi, oh iya benar, orang ini memang diajarin kok waktu pas OJT bahwa saya harus melakukan pemantauan terhadap orang yang lagi di anestesi, atau yang setelah eh, setelah tindakan bedah harus ada pemantauan nyeri dan sebagainya. Nah, ini tadi. Nah, karena kalau dilihat standar-standarnya, itu akan melebur dengan standar-standar prosedur-prosedur yang juga diberikan selama OJT ini, kemudian selama di lapangan, selama berpraktek, selama sekolah. Nah, itu akan melebur. Jadinya kalian bisa mengelompokkan, oh waktu sekolah saya belajar ini. Ternyata itu untuk diatur di standar yang ini. Misalnya nih ACC, Access to Care and Continuity of Care. Di sini standar ini itu mengatur bagaimana pasien itu mengakses layanan kita. Kalau dia sudah bisa mengakses layanan kita, rumah sakit, maka seperti apa kontinuitas layanannya? Jadi jangan sampai pasien itu tersesat di rumah sakit. Udah diterima, misalnya nih pasiennya mengakses layanan kita melalui, pertama dia telepon dulu, minta dijemput. Oke, udah dijemput dari rumah. Pas sampai di rumah sakit, dia sudah dilakukan screening. Oh, pasien ini setelah kami periksa, butuhnya dia harus dirawat inap karena dia demam 5 hari. Kemudian dia kayaknya lemes dan tensinya drop. Sehingga secara triase dia AC3. Sehingga perlu dilakukan lab pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi supaya ketahuan nih kira-kira kenapa demamnya, test and result. Dapatlah dia. Tujuannya mau di admission to the hospital, mau dirawat. Waktu mau dirawat, dia dilakukan pengelolaan dulu. Bagaimana sih dia bisa dirawat? Oh, dokternya bikin dulu surat pengantar rawat inap, nanti dia ngurus kamar, nanti dia dapat nih kamarnya. Kalau dia pasien umum silakan pilih mau kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kalau dia pasien BPJS sesuai dengan penempatannya atau dia mungkin mau upgrade bla 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 itu namanya patient flow. Ternyata pasiennya ini harus masuk dirawat inap tapi kamarnya full. Nah, itu diatur juga di access to care. Supaya nggak dicuekin aja, oh kamar full ya udahlah biarin aja dia dulu di situ sampai kamarnya ada. Ya nggak gitu. Ini diatur di ACC. Terus gitu sampai dia pulang. Ada pengaturannya sehingga pasien itu tidak akan tersesat. Walaupun dia dipindah misalnya transfer, oh dari UGD ke kamar operasi dulu soalnya dia mau operasi. Dari kamar operasi kemudian ke rawat inap. Itu ada proses serah terima atau transfer. Nah, itu diatur di AJC. Sehingga nggak main diantar-antar aja dia pindah. Atau nggak, Bapak nanti dari kamar operasi ke kamar rawat inap ya. Nah, nanti jalan aja sendiri itu ada tuh naik lift lantai 3. Kan nggak gitu. Yang ada pasiennya nggak ke lantai 3, tapi ke lantai basement terus dia pulang. Nah, jadi diatur di ACC.
Lalu untuk patient center care itu mengatur untuk hak pasien dan keluarga itu apa aja, kemudian edukasinya apa aja yang diperlukan. Hak pasien dan keluarga itu dari mulai apa yang dia minta sampai apa yang tidak dia minta kita perlu lakukan. Apa sih yang tidak dia minta? Mungkin dia nggak statement bahwa dia mau penyakitnya dirahasiakan oleh selain keluarganya. Tapi secara undang-undang dan secara standar kita harus tetap merahasiakan itu. Jadi nggak ada tuh namanya kita ngomongin penyakit pasien di jalanan atau di lift bareng-bareng sampai kedengeran sama orang lain yang kita nggak tahu. Terus pas ditegur alasannya kan pasiennya nggak minta dok dia dirahasiain, berarti boleh dong gitu. Ya nggak gitu. Jadi biarpun dia tidak menyatakan keinginannya, ada hal-hal yang memang sudah haknya dan kewajiban kita untuk menjaga itu, yaitu satu misalnya kerahasiaan, lalu ke privasi. Dia misalnya makanya waktu saat memberikan edukasi karena kita tahu adalah informasi yang sensitif, kita menyediakan ruangan tersendiri atau kita menyediakan fasilitas tersendiri supaya orang lain atau pasien lain yang kebetulan sama-sama dirawat tidak mendengar. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, jadi di patient center care itu standarnya ngomongin itu. Nah, kemudian edukasi. Dari mulai datang sampai pulang pasiennya nggak dikasih penjelasan apa-apa. Didiemin aja. Pokoknya tiba-tiba ya udah. Pokoknya ini ibu dirawat. Nanti ya udah kalau misalnya udah sembuh ya udah nanti pulang ya gitu. Nanti tiba-tiba hari ketiga, hari kelima udah Bu, udah boleh pulang. Tapi nggak tahu nih pasiennya gue nih saya ini sakit apa sih? Kemudian mau dikasih kemarin tuh dikasihnya obat apa aja? Kemudian ada resiko nggak sih di rumah? Terus tindakan-tindakan saya itu ada resiko nggak sih? Nah, itu harus diberikan edukasi dan diatur di standar ini. Lalu ada standar Assessment of Patient. Assessment of Patient atau AOP itu adalah setelah pasien sudah mengakses ACC tadi, sudah bisa datang ke rumah sakit, kemudian lakukan assessment. Standarnya di sini. Oh, assessment dokter atau pengkajian dokter itu harus dilakukan dalam 24 jam pada saat pasien masuk ke rawat inap. Nggak boleh lebih. Nah, itu namanya standar assessment. Jadi kita bilang sama dokternya, dok, jangan sampai nggak visit ya. Pokoknya 24 jam setelah tuh pasien kami terima di rawat inap, dokter sudah harus lengkap. Ini pasiennya kenapa, kondisi fisiknya bagaimana, diagnosisnya apa, mau diapain. Itu namanya assessment. Untuk menunjang assessment tentunya ada pemeriksaan penunjang. Jadi kan kita kan assessment nggak pemeriksaan fisik aja, nggak pemeriksaan tensi sama suhu doang. Tentunya perlu pemeriksaan lain. Nah, makanya masuk pemeriksaan laboratorium dan radiologi masuk ke dalam standar AOP. Situ diatur kalau laboratorium tuh mesti gimana sih proses kerjanya, terus standar keamanannya seperti apa, standar keselamatannya seperti apa. Ini radiologi juga gitu. Nah, udah setelah pasien tadi di assessment, lalu dilakukan perawatan. Jadi assessment itu kan untuk mendapatkan diagnosis. Jadi standar AOP itu yang ngatur bagaimana supaya nih pasien dapat diagnosisnya apa. Sehingga bisa dilakukan care-nya, care of patient-nya. Nah, kalau misalnya udah dapat diagnosisnya apa, kemudian kita bisa tentukan, oh ini mungkin pasiennya high risk untuk perawatannya, risiko tinggi, atau dia perlu pain management, atau dia perlu nutrisi terapi. Jadi ini adalah bagaimana tindakannya, terapinya, care of patient-nya, standarnya diatur di sini semua. Nah, kalau dia perlu tindakan bedah dan anestesi, diaturnya di sini. Jadi dari mulai sedasi, anestesi, surgical care, diatur standarnya di situ. Nah, jadi kalau misalnya kalian menerapkan manajemen mutu, nah itu belum baca standar ini, kalian pun sudah terpapar, sudah tahu. Oh, saya ini sebagai penata anestesi nih. Jadi kalau penata anestesi itu, dokter anestesinya harus kan ngikutin instruksi dari dari dokter anestesi. Dokter anestesinya mesti jelas siapa. Ada SK-nya, ada kewenangan klinisnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk dokter
ada dokter dari luar datang, saya adalah dokter anestesi, saya ayo kita bius pasien, nggak bisa. Jadi harus di rumah sakit itu dokter anestesinya udah jelas, sudah ada di SK kan oleh direktur kewenangan klinisnya, dia boleh melakukan apa aja. Dan itu harus diketahui oleh kalian yang sebagai partner kerjanya. Begitu juga yang surgical care. Lalu MMU, Medication Management and Use. Kalau ini bicara dari pangkal sampai ujung pengelolaan penggunaan obat-obatan. Jadi standarnya lumayan banyak karena kan ya hampir bisa dibilang nyawanya terapi atau pelayanan kesehatan di rumah sakit itu ya obat. Gitu kan jarang yang pasien dirawat itu nggak ada obatnya, nggak diresepkan obat. Nah, jadi itu semua diatur. Dari mulai siapa sih yang bertanggung jawab terhadap manajemen obat-obatan, siapa sih yang melakukan seleksi, penyimpanannya kayak apa sih, kalau mau diresepkan itu kayak gimana, kemudian penyiapannya itu kayak gimana, administrasinya apa aja sih yang mesti dicatat, kemudian monitoringnya seperti apa. Nah, itu harus itu masuk dalam medication management and use. Jadi standarnya ngomongin itu. Jadi bukan saya paparkan ini satu persatu, bukan berarti kalian harus menghafalkan satu persatu standar. Bukunya ada, standarnya ada, bisa lagi dashboard, tapi kalian mesti paham ini ngomongin apa, tujuannya kemana. Kemudian hubungannya dengan pekerjaan saya itu apa. Sehingga semuanya itu akan lebih nempel dan akan lebih masuk ke dalam pekerjaan kalian sehari-hari. Nah, yang tadi adalah standar-standar patient center care, maka yang ini adalah healthcare organization management standard. Jadi standar-standar yang lebih bersifatnya manajemen. Ini hal-hal yang seringnya sih pasien tuh nggak tahu prosesnya, tapi harus dan wajib dilakukan supaya menunjang tadi PCC tadi, patient center care standard. Satu, itu quality improvement and patient safety. Untuk konsepnya sudah saya jelaskan di slide pertama. Apa aja sih, ngapain aja ya. Tadi manajemen mutu, keselamatan pasien, dan sebagainya. Lalu ada GLD, Governance, Leadership, and Direction. Di sini adalah ngatur standar tentang kepemimpinan. Rumah sakit dari paling atas sampai yang paling bawah. Jadi ya makanya dia mengatur kalau misalnya pemilik rumah sakit tuh harusnya seperti apa sih, harusnya ngapain aja, otoritasnya atau kewenangannya ngapain aja, tanggung jawabnya ngapain aja. Kemudian kalau direksi itu juga itu ngapain aja, hubungannya dengan quality and patient safety apa. Kemudian hubungannya antar departemen seperti apa, itu diatur di GLD. Jadi kepemimpinan sama arahan. Jadi semuanya itu diatur di standar governance, leadership, and direction. Lalu ada standar PPI. Ini pelatihannya aja bisa seharian sendiri. Tapi pasien tuh mungkin aja nggak tahu, nggak nyadar bahwa selama dia dirawat ada segala macam proses pencegahan dan pengendalian infeksi yang perlu dilakukan. Tapi kan nggak perlu kita bacain semua ke pasien. Kami itu melakukan ngebersihin tangan itu ini loh terus-terusan, misalnya ada momennya, ada langkahnya, ada auditnya. Terus nih hasil auditnya nih segini nih Bu, gini. Kemudian audit limbahnya untuk kebersihan ruangan dan sebagainya juga udah kami lakukan nih Bu. Terus ini program kami, kan nggak mungkin kita ngomong gitu ke pasien. Tapi itu harus dilakukan. Nah, itu diatur semua di Prevention and Control of Infection. Lalu ini juga Facility Management and Safety. Pasien itu nggak perlu kita ceritain kapan kita lakukan pemeliharaan AC-nya. Tapi yang penting yang dia tahu adalah kalau dia dirawat AC-nya ya dingin, AC-nya berfungsi. Dia nggak tanya sama kita, kapan sih kalian melakukan pemantauan plafon dan sebagainya. Pokoknya yang dia tahu kalau dia dirawat, plafonnya nggak ada yang bocor, nggak ada yang rusak, nggak ada yang berjamuran. Nah, itu makanya facility management and safety. Kemudian pasien tuh nggak akan tanya bagaimana prosedur kotret kalian kalau kebakaran, itu nggak akan nanya seperti apa kalian melakukan fire safety, tapi kita lakukan fire safety dan kalian mesti tahu seperti apa sih deteksi kebakaran, terus supresinya,
Kalau misalnya ada potret, apa yang harus dilakukan, nyemprotnya pakai apa, gimana caranya. Nah, sedangkan pasiennya nggak akan ngetes kalian, coba operasikan apar di sana, kan nggak mungkin juga. Tapi itu harus dilakukan. Nah, itu adalah bagian dari facility management and safety. Termasuk bagaimana melakukan emergency and disaster management. Yang kalau misalnya tiba-tiba gempa bumi, itu kayak gimana. Atau mungkin disasternya atau bencananya di luar rumah sakit, ada kemungkinan kita menerima korban yang banyak dari bencana tersebut, nah itu juga masuk ke dalam FMS. Lalu ini juga staff qualification education. Memang sih kalau pasien lagi kesel banget sama kita, lagi marah terhadap pelayanan kita, bisa aja kamu sekolah di mana sih gitu. Tapi kan sebenarnya dia juga tidak perlu tahu, dia tidak akan bertanya secara detail. Pada tidak ada pasien yang waktu datang dia akan tanya dulu, dokter saya lulusannya mana aja nih, kemudian perawat-perawatnya nanti lulusannya mana aja. Udah pasti perawat kan. Nah dia kan nggak akan bertanya, tapi itu sudah ada standarnya. Di sini mengatur supaya staff health dan medical staff dan nursing staff atau mungkin nakes yang lain yang berpraktek bekerja di rumah sakit itu semuanya sudah jelas. Satu dulu yang penting, mereka memang benar-benar tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi lakukan kredensial, ujian, kompetensi dan sebagainya. Diverifikasi, misalnya saya Dokter Putri melamar. Nah, saya bilang saya lulusan Trisakti. Ya akan di cross check, benar nggak Trisakti ada lulusan namanya Dokter Putri Yuliani angkatan sekian dengan jurusannya ini. Oh iya, oke, bener. Kalau sekarang kan enak tinggal dicek online ya. Kalau dulu kita bersurat supaya ya siapa yang berpraktek itu jelas kualifikasi, kompetensi dan kewenangan. Kemudian management of information ini juga kadang tidak tampak atau tidak jadi sesuatu yang lewat saja sama pasien, tapi ini harus diatur dari mulai pengelolaan rekam medis, informasi teknologi, penggunaan HIS dan sebagainya. Itu ada standarnya. Nah, jadi manajemen mutu kurang lebih gambaran besarnya seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah prinsip-prinsipnya, kemudian bagaimana kita menerapkan manajemen mutu di tingkat unit, di tingkat diri sendiri, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jika ada yang bertanya langsung saja ya. Nah, langsung di mic-nya. Oke, kayaknya belum ada, nggak ada pertanyaan. Mungkin kalau dari saya sih itu aja ya Bang Andi. Setelah saya siapa nih Bang? Ada lagi kah? Terusnya materi Bu Dayang. Oh Kak Dayang, baiklah. Ya, Kalau dia misalnya ada pertanyaan lanjutan silakan aja boleh. Misalnya baru luang pikiran. yang lain gimana? Ada pertanyaan? Atau sudah ngerti karena sudah dapat materi ini apa? Detailnya sebelumnya. Tapi lebih enak begini dok ya. Jadi apa? Detailkan dulu, baru di apa? Rangkum di mutu. Gitu. Jadi memang agak akhir-akhir memang kalau mutu ya. Iya. Dulu saya persepsinya mutu dulu awal, mereka nggak mudeng gitu. Tapi Iya, kalau malah sudah kasihan sih Bang. Heeh, ya, sebenarnya. jadi detail dulu, rinciannya baru mereka, oh ini tujuan kemarin, oh ini tujuan kemarin ya gitu. Sip, Mm-mm. makasih dok. Oke, makasih Bang Andi. Oke, baik kalau Ya, nggak ada makasih pertanyaan, semua. kita lanjut lagi materi berikutnya. Makasih dok, selamat sore.